Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you. Selamat datang kembali di episode ketiga Catechesis in Questions. Bersama saya hari ini, Romo Dwi Sumarno. Dan ini host untuk episode ketiga ini adalah Suster Veronica USS. Ya. Ya, Ursulin Somaska ya, Suster? ya Mo, Oke. betul. Ya. Oke, Mo, boleh suster tahu ya kita ini di mana ya Mo? Oh, ini di kaki Gunung Guntur, tepatnya di Kabupaten Garut. Ya, kalau kita memandang ke depan sana, Suster, itu ada kompleks pondok, namanya Pondok Tempayan. Ya, di Iya, sesi iya. yang kedua kita kemarin ambil gambar di sana, dan Iya. itu tempat yang luar biasa, indah, asri, bisa dipakai untuk banyak kegiatan. Itu, Wow, Suster. bagus banget, Ini Mo. kan batu-batu semua, Iya. Suster. Pertama Keren, kali ya? loh suster kesini. Oh ya, luar Waduh. biasa. Romo, Ya, di Suster. gereja Katolik kita Mhm. ada 7 sakramen. Ya, betul. Keren. Apakah orang Katolik itu boleh menerima ketujuh-tujuhnya sakramen tersebut? Lah, kenapa harus menerima ketujuh-tujuhnya, Suster? Ya kan biar lebih lengkap Mo dan lebih afdol. Nah, kalau mau lengkap dan afdol, kan tidak harus menerima ketujuh-tujuhnya. Gitu kan? Kalau mau menerima ketujuh-tujuhnya, itu namanya kemaruk, Suster. Kemaruk. Iya, kemaruk. Kemaruk. Tahu nggak, Suster, artinya? Nggak tahu ya? nggak tahu. Kalau kemaruk itu artinya kalau hari-hari kerasa panas itu loh, Suster. Itu kemaruk. Loh Mo, itu kan kemarau. Oh iya ya. Kalau kemaruk yang saya tahu itu kalau saya gatal di kepala ya Itu mah garuk-garuk. garuk-garuk, Suster. Begini, Suster, kita sebagai orang Katolik itu hanya bisa menerima 6 saja dari 7 sakramen yang ada, Suster. Karena ada satu sakramen yang bukan satu, 2 sakramen yang merupakan sakramen pilihan. Apa itu, Suster? Suster tahu nggak? Ya tahu Mo. Apa itu? Imamat sama perkawinan. Nah, betul. Sakramen imamat atau sakramen tabisan itu dan perkawinan itu hanya bisa dipilih salah satu, karena itu adalah sakramen pilihan. Iya, Itu betul. nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya namanya Maruk. bukan kemaruk. Kemaruk. Iya. Romo, ini pertanyaan Ya, yang kedua. Oke. Ketujuh sakramen itu maksudnya apa ya Mo? Oh, begitu, Suster. Ya, 7 sakramen itu sebenarnya sangat berkaitan dengan momen atau peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup konkret kita sebagai pribadi atau sebagai manusia. Ya, kalau kita itu sebagai manusia kan lahir, terus dikuatkan, diberikan makanan rohani, disembuhkan, lalu kalau sudah dewasa ambil bagian di dalam perutusan kehidupan yang tadi masuk dalam 2 sakramen pilihan. Iya Mo. Ya, itu, Suster. Lalu ada sakramen yang hanya bisa diterima 1 kali seumur hidup. Lalu 7 sakramen itu dibagi dalam 3 kelompok, Suster. Oh, 3 kelompok ya Iya, Mo. 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama itu sakramen inisiasi. Ya, Suster tahu kan? Ya. Sakramen inisiasi itu apa saja? Ya, ada sakramen baptis, permandian, sakramen penguatan, Ya. kemudian sakramen ekaristi. Kristi. Ya, itu yang masuk dalam kelompok sakramen inisiasi. Lalu yang kedua itu sakramen penyembuhan. Ya, penyembuhan itu penyembuhan secara rohani, ada sakramen pengampunan dosa atau tobat. Yang kedua adalah sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Betul. Nah, ini yang ketiga, ini yang tadi disebut 2 sakramen pilihan, sakramen pelayanan persekutuan atau perutusan, yaitu perkawinan dan imamat atau tahbisan. Itu, Suster. Maka ini menjadi penting kita ketahui sebagai seorang Katolik. Ada 3 sakramen inisiasi, baptis, penguatan, dan tahbisan. Salah. Kok tahbisan ya, Suster ya? Ekaristi Mo. Oh iya, ekaristi, Suster. Aduh, Sakramen lupa. Ekaristi. Iya, sakramen ekaristi yang masuk dalam
sakramen inisiasi. Ya. Ketiga sakramen ini memberikan status yang resmi dan permanen atau tetap di dalam gereja, saudara. Nah, ini disebutkan karena ketiga sakramen ini memateraikan di dalam jiwa kita tanda rohani dan merupakan suatu pengabdian kita kepada Kristus. Ya, tanda materai ini tidak dapat dihapus oleh apapun, juga tidak juga dihapus oleh dosa berat. So, kalau suster mau tambah ya Mo ya, yang paling penting itu kita semua umat Katolik itu harus terima sakramen baptis dulu ya. Iya, betul. Karena sakramen baptis itu akan membuka pintu buat kita untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Yes. Ya. Oke, betul begitu, suster. Ya, sakramen baptis itu seolah-olah menjadi semacam pintu gerbang untuk dapat menerima sakramen-sakramen yang lain. Ya. Lalu tadi ada sakramen Ekaristi, sakramen pengampunan dosa atau tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan perkawinan tidak meninggalkan materai yang tidak terhapuskan dan dapat diterimakan lebih dari sekali. Kalau begitu umat Katolik yang mau menikah itu boleh menerima sakramen perkawinan berkali-kali ya? Oh ya, nggak bisa begitu, suster. Enak aja. Iya, perkecualian sakramen perkawinan meskipun disebutkan bukan sakramen yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup, tetapi tidak dapat diterimakan lagi kecuali, ya ada perkecualiannya, suster. Ya, ini harus diketahui ya. Kecuali salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Ya, mereka bisa menerima sakramen perkawinan berikutnya. Ya, yang kedua ya. Dan pihak yang masih hidup memutuskan untuk menikah lagi. Nah, seandainya ada kasus seperti itu, suster, itu baru diperbolehkan menerima sakramen perkawinan lagi. Tetapi prosesnya tidak semudah apa yang kita pikirkan, suster. Betul. Itu kurang lebih, suster. Suster, jangan mau dibohongin Romo. Katanya kita terima 6 sakramen. Nah buktinya suster cuma terima 5. Oh iya. Aduh.